Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Nikodemus Soplantila dalam program Morning Devotion. Dan sebelum lebih jauh kita melangkah sepanjang hari ini, kita bersyukur kita berada di hari yang ke-20 di bulan Juli tahun 2021. Dan kita percaya kalau kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu kasih Tuhan, sebelum kita melangkah beraktivitas sepanjang hari ini, melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saya mengajak kita untuk terus merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan punya kekuatan buat kita dalam setiap kita menjalani kehidupan. Kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di hari yang ke-20 di bulan Juli tahun 2021 ini. Kami bersyukur kami masih boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun banyak hal yang harus kami hadapi, kami alami Tuhan, khususnya untuk bangsa kami Indonesia, tapi kami percaya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih. Sebelum kami melangkah, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati pikiran kami, dan juga kami boleh jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini akan saya kasih tema, atau renungan kita pagi ini saya kasih tema bekerja sama. Bekerja sama. Kita akan baca dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Kekasih Tuhan, di dalam dunia ini setiap manusia pasti memerlukan bantuan orang lain. Sehebat apapun manusia, dia tidak akan bisa bertahan sendiri dalam jangka waktu yang lama. Setiap kita pasti kita butuh bantuan orang lain. Nah, saudaraku, inilah ciri makhluk yang bersosial. Bayangkan nasi yang tersaji di meja kita. Tahukah Anda siapa yang menanam padi, siapa yang menyabit, siapa yang menggiling padi, siapa yang berdagang beras, dan deretan orang-orang yang menolong kita sampai nasi ada di meja kita. Nah, kekasih Tuhan, dalam kehidupan bergereja pun kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Perlu ada kerjasama di dalam kehidupan berjemaat. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan ketika kita bekerja sama. Kerjasama adalah gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, melalui ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita pentingnya kerjasama di antara orang percaya. Kerjasama dalam menanggung beban. Beban ini dapat dijabarkan sebagai masalah, kesulitan keuangan, saat kesusahan, kesakitan, pergumulan hidup, dan lain sebagainya. Dengan bekerja sama memungkinkan kita mengerjakan lebih banyak hal. Marilah kita menjalin kerjasama dengan sesama kita. Dan semangat kerjasama ini yang kiranya membuat jemaat merasa menjadi bagian sebagai saudara dalam Kristus. Mungkin hal ini sudah jarang kita temui dalam komunitas kita. Ini saatnya kita membangkitkan kembali gairah bekerja sama dalam hal yang baik. Terlebih saudaraku, dalam keadaan atau kondisi saat ini di mana COVID-19 sedang melanda bangsa kita. Pandemi ini saudaraku belum berakhir. Mari kita mau saling menanggung beban, kita mau bekerja sama. Apabila ada saudara-saudara yang kita yang mengalami masalah, terusnya terkena COVID, kita mau saling membantu. Biarlah kita memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik dan bekerja sama. Mulailah mempedulikan orang yang ada di dekat kita. Saudaraku, kerjasama tidak menunjukkan kelemahan, namun kepedulian kita. Puji Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kita mau beraktivitas. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Mari tunjukkan kepedulian kita kepada orang lain, khususnya kepada saudara-saudara seiman, sehingga hidup kita boleh terus berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.